saja. Anak itu dengan tubuh yang murni. Orang tua ini akhirnya menemukanmu. Kau adalah orang tua dari rumah sakit hari ini. Aku bilang padamu, bayar. Jika kau tidak membayar, jangan pernah berpikir untuk pergi. Orang tua. Jika aku tidak muncul tepat waktu, iblis betina itu mungkin bahkan tubuh yang murni milikmu lumpuh. Aku menyelamatkan hidupmu dan kau tidak berterima kasih padaku. Kau bahkan ingin aku membayar. Apa masih ada keadilan? Aku. Tubuh yang murni. Apa maksudnya itu? Benar sekali. Apa yang kau miliki adalah tubuh yang murni, fisik ilahi terkemuka sejak zaman kuno. Tubuh yang murni ini menyimpan keajaiban tak terbatas. Dan ketika digabungkan dengan kitab suci yang murni, seseorang dapat mengolahnya hingga kesempurnaan agung. Ia dapat memindahkan gunung, mengisi lautan, dan menghasilkan berbagai hal. Kitab suci yang murni apa? Apa kau gila, orang tua? Sudah berapa lama kau mengalami gejala ini? Apakah anggota keluargamu tahu? Anak bodoh, keberuntungan ilahi seperti itu. Bagaimana bisa kau memperlakukannya dengan begitu hina? Untuk tubuh yang murni, untuk melawan Pantheon. Metode kultivasi hari ini, kau harus mempelajarinya. Mau tidak mau. Jika tidak, jika iblis wanita itu datang mengetuk lagi, kau akan kehilangan nyawamu. Halo, apakah ini 110? Tubuh yang murni membutuhkan kombinasi yang dengan tubuh yang murni. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai kesederhanaan Dao Agun. Hakian, pergi cari orang yang ditakdirkan untuk... Baiklah. Seng Jie, aku benar-benar bisa melihat menembus benda. Mungkinkah aku benar-benar semacam tubuh yang murni? Itu sebenarnya salah satu dari 4 benda Yin pamungkas. Gu pengikis Yin. Mengapa itu ada di tubuhnya? Mungkinkah dia tubuh Yin murni? Ketua Xian, jangan khawatir Nona Seng mengalami gula darah rendah. Seng Tianxiao. Dia akan baik-baik saja jika dia makan sepotong permen. Aku kebetulan punya beberapa permen di sini. Cepat berikan pada Nona Seng. Kau tidak boleh memberinya permen. Makan permen akan membahayakannya. Hei Kian, apakah otakmu sudah jadi bubur? Omong kosong apa yang kau katakan di sini? Jika kau tidak percaya padaku, maka cobalah. Singkat ya, jika dia makan permen, dia pasti akan mati. Aku sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar penyakit apapun, di mana makan permen bisa menyebabkan kematian. Omong kosong apa yang kau katakan dengan otakmu yang penuh air? Siapa dia? Dia adalah seorang magang yang akan kupecat. Hei Kian, beraninya kau mengutuk Nona Shen sampai mati. Apa kau ingin mati? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali aku. Omong besar sekali. Aku belum pernah mendengar penyakit apapun yang hanya bisa disembuhkan oleh seorang magang. Aku mengerti. Anak ini sengaja mengklaim Nona Zhang menderita penyakit mematikan. Untuk membuat ketua Zhang khawatir. Dan kemudian berpura-pura menjadi dokter ajaib dan berpura-pura mengobati. Lalu mengapa kau tidak memikirkannya? Keuntungan apa yang akan kudapatkan dengan melakukan ini? Manfaat apa? Ketika gula darah Nona Zhang pulih dan dia bangun, kau akan mengklaim semua pujian. Tidakkah ketua Zhang akan senang? Bos Shen, dia punya 1 menit tersisa. Maukah kau berlutut atau tidak? Hei Kian, dasar magang bau. Kamu tidak tahu diri. Beraninya kamu membuat ketua Sheng berlutut padamu. Apa kamu pikir kamu punya seni menghidupkan kembali orang mati? Tua, tolong selamatkan putriku. Bagaimana dengan mereka? Cepat berlutut. Tuan He, apa kamu puas sekarang? Jika sudah seperti ini, sebelumnya, dia tidak perlu menderita sebanyak ini. Bangun. Buat aku bangun. Dia tidak membicarakanmu. Anak muda, kau pikir kau punya metode khusus? Itu hanya teknik pemberian darah. Bagaimana? Metode ini tidak akan berhasil. Tidak, memang ada metode seperti itu. Namun, fisik orang yang memberi darah, itu harus yang paling dominan di dunia. Tubuh yang murni dengan kekuatan dan keberanian tertinggi. Anak muda kurus, sepertimu. Sama sekali tidak akan berhasil. Jia Yi. Mustahil.
Kau dari Pantian. Pantean. GURO, guru. Hei Qiang, dasar orang jahat. Kamu menyembunyikan metode sesederhana itu dan tidak memberitahu kami. Memaksa Ketua Shen berlutut padamu. Kamu sengaja mempermainkan Ketua Shen. Bos Zhang, apa statusmu? Nona Zhang sudah sadar sekarang. Cepat tunjukkan padanya kemampuanmu. Apa aku, Shen Tianxiong, orang yang suka membakar jembatan? Kamu bisa menangani kedua orang ini sesukamu. Bukankah mereka ingin memecat dan memasukkanku ke daftar hitam? Kalau begitu, mari kita beri mereka pelajaran. Ketua Shen, selama bertahun-tahun, sudah banyak berkontribusi meski tak diakui langsung. Keluar. Lakukan seperti yang Tuan He katakan. Hei Kia, jangan, Kakak Qian. Tolong maafkan kesalahan kecil saya. Tolong maafkan saya. Saya masih punya 2 anak di rumah. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Dari mana kamu mendapatkan anak-anak? Bukankah kamu bilang nenek tua itu tidak bisa punya anak, dan kamu akan menceraikannya? Dasar tidak tahu malu. Kamu punya anak, tapi kamu masih merayuku. Cukup omong kosongnya. Siapa yang merayumu? Kamu sendiri yang telanjang dan lari ke tempat tidurku. Merayuku. Kamu bilang aku merayumu? Tidak, kamu yang merayuku. Kalau tidak, kenapa aku selingkuh? Jatuh cinta pada orang tidak tahu malu sepertimu. Hei Xian, aku tahu aku salah. Aku juga tahu kamu mencintaiku. Tolong kembali. Aku sangat mencintaimu. Tolong maafkan aku. Maukah kamu memaafkanku? Lepaskan, Pasina. Bukankah kalian berdua mempermalukanku dengan segala cara? Aku tidak menyangka akan ada. Pada saat ini juga. Seret mereka keluar. Ya. Hei Qian, kamu hanya mengandalkan dukungan Bos Zhang. Kamu hanya anak manis. Semoga kamu mati mengenaskan. Ibu, penyakitmu bisa disembuhkan sekarang. Lumpuh sudah lama. Pembuluh darah dan meridian sangat tersumbat. Sepertinya untuk menyembuhkan ibu, kultivasiku saat ini saja tidak cukup. Aku masih butuh 3 jenis bahan obat atribut yang sangat ampuh untuk dijadikan bahan dasar obat. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat bajingan yang memukulmu itu membayar harganya. Masuk. Tuan He, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Tidak. Ayah, ini. Dokter Ilahi Hai yang menyelamatkanku kan? Aku tidak menyangka dia semudah ini. Tuan He masih muda dan menjanjikan. Berkat dia. Kenapa kamu tidak cepat berterima kasih padanya? Tuan He, terima kasih. Tangannya sangat hangat dan nyaman. Tubuh 5Y ternyata secara otomatis menyerap ki yang murniku. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, jika aku berinteraksi beberapa kali lagi, bukankah aku akan terkuras habis? Aku hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku lancang. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak terlalu suka berjabat tangan dengan orang lain. Oh, begitu. Dia mungkin malu. Tuan He. Ini nomor telepon Anda kan? Ya, Alipay menerima 30 juta. bos yang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerima ini. Apa? Apa Tuan He pikir nyawa putri saya? Tidak seharga 30 juta? Bos yang, bukan itu maksudku. Tentu saja putri Anda yang terhormat pantas mendapatkannya. Hanya saja aku menyinggungmu tadi. Tadi saya kurang ajar. Masalah itu sudah berlalu. Jangan kita ungkit lagi. Kalau begitu aku berterima kasih, Bos Yen. Kalau begitu, kami pamit dulu. Aku merasakan keakraban yang tidak bisa dijelaskan dengannya. Kamu tidak mungkin jatuh cinta padanya kan? Ayah, Baiklah, baiklah. Kamu bebas menyukai siapapun yang kamu mau, meskipun dia dokter magang. Ayah bisa menerimanya. Namun, saya rasa Tuan He ini sepertinya agak jijik pada saya. mungkin. Itu karena kesenjangan status di antara kita terlalu lebar. Itu sebabnya dia sengaja menjaga jarak dariku. Seharusnya begitu. Rumah Hejian. Seseorang menyentuhnya. Kakak Qian. Selamat datang di rumah. Makanannya sudah siap. Cepat datang dan makan.
Ternyata kau. Apa yang kau lakukan di rumahku? Dasar pengganggu, tentu saja aku di sini untuk menjagamu. Jangan mendekat itu. Kakak Kian, kau luar biasa. Kau belajar menggunakan ki yang murni begitu cepat. Akan ku beritahu. Aku tidak sama seperti dulu. Jika kau berani mendekatiku lagi, hati-hati, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kau. Sayang sekali, jika ki yang murnimu sudah mencapai penguasaan, Xiao Jing mungkin benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi jika sekarang hanya sampai sejauh ini, maka sulit untuk mengatakannya. Kakak Kian, energi dan darahmu sudah terkuras. Jika kau tidak segera makan sesuatu, bau di tubuhmu akan menjadi tidak enak. Kau tidak akan meracuniku kan? Sudahlah, siapa peduli? Kakak Kian, akhir-akhir ini, saat kau menggunakan ki yang murnimu di luar, berhati-hatilah, tidak akan baik jika orang-orang dari Pantheon mengetahuinya. Pantheon. Ini sudah kedua kalinya aku mendengar tentang Pantheon. Apa sebenarnya itu? Mengetahui sekarang, masih terlalu dini bagi kakak Kian untuk tahu. Istirahatlah yang baik. Aku akan datang lagi besok. Besok. Bertingkah misterius. Hei Xian, ini nanakmu. Cepat buka pintunya. Bibi pemilik tanah, apa yang kau lakukan di sini selarut ini? Apa maksudmu? Nyonya tanah. Apa kamu lupa hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini adalah hari bayar sewa. Aku. Jangan banyak alasan. Aku mau lihat uangnya hari ini. Kalau tidak, kamu pindah keluar hari ini juga. Bibi, berapa lagi sewanya? 800. Cek ponselmu, 10 tahun sewa sudah dibayar. Alipay menerima 100.000. Jangan ganggu aku lagi, dengan alasan apapun. Hichien, kamu sudah jati kaya. Maksudku, biasanya seperti memerah susu sapi. Dibayar setiap setengah bulan. Dan sekarang kamu sudah membayar sewa 10 tahun sekaligus. Jika kamu membayar 10 tahun lagi, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual rumah bobrok ini padamu. Bibi, berhenti di situ. Itu bukan urusanmu. Jika aku tidak terbiasa tinggal di sini, aku sudah pindah sejak lama. Hichien, Bibi, sepertinya kamu masih lajang. Aku belum pernah melihatmu membawa pacar pulang. Kau memata-mataiku. Omong kosong apa ini? Kamu sudah tinggal dengan Bibi selama hampir 2 tahun sekarang. Wajar saja Bibi memperhatikan kan? Apa kamu tidak kesepian jati lajang? Apa kamu tidak mau mencari pacar atau semacamnya? Bibi, tolong jangan bercanda denganku, aku. Anak bodoh, Bibi di sini untuk mengenalkanmu pada seorang pacar. Apa yang kamu pikirkan? Menjodohkanmu dengan seseorang. Ya, dia keponakanku. Dia sangat cantik dan praktis. praktis. Hanya saja, Hanya saja apa? Gadis muda itu punya banyak pelamar. Hanya saja, melihat orang-orang itu, tidak ada yang bisa diandalkan. Bibi sudah mengawasimu selama 2 tahun, dan masih berpikir kamu anak yang lebih jujur. Itu sebabnya aku turun tangan untuk Jatimak Comblang. aku hanya seorang magang. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya status. Aku akhirnya berhasil mendapatkan pacar, hanya untuk akhirnya diselingkuhi oleh bosku. Seseorang sepertiku, mungkin tidak akan pernah menemukan cinta dalam hidup ini. Cepat keluar dari sini. Mobilnya tidak bisa digerakkan. Kau hanyalah binatang buas. Cepat, masuk ke mobilku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Mengapa aku tiba-tiba memikirkannya saat ini? Aku tidak tahu apakah aku akan melihatnya lagi dalam hidup ini. Hei Xian, Hichien. Bibi sedang bicara serius denganmu. Kenapa kamu melamun? Tidak, aku tidak. Anak bodoh, Bibi sedang menjodohkanmu dengan seseorang. Kamu mau atau tidak beri aku jawaban. Jangan bertele-tele seperti wanita. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Bibi. Kalau begitu sudah beres. Nanti kalau waktunya tiba, aku akan atur makan malam untuk kalian berdua. Dan meneleponmu. Ya. Bibi, sepertinya Anda mengalami ketegangan otot pinggang. Bagaimana kalau Anda masuk dan saya akan memeriksanya? Aku baru ingat kamu seorang dokter. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Bibi. Aku di sini. Eyo.
Bibi, sudah selesai. Silakan coba berdiri. Secepat itu. Kamu tidak membodohiku kan? Ini ajaib Hechien benar-benar luar biasa. Jika kamu punya keahlian medis ini, dan atasanmu tidak menjadikanmu karyawan tetap, mereka benar-benar buta. Ya, mereka memang buta. Jika Bibi beberapa tahun lebih muda, aku tidak akan tega mengenalkanmu pada orang lain. Bibi, tolong tenang. Dasar bocah nakal, Bibi suka pria dewasa. Kamu masih terlalu muda. Leluhur yang murni berikutnya telah muncul. Tuan He, apakah Anda pulang kerja? Baru saja akan pulang kerja. Nona Sen, ada yang bisa saya bantu? Terakhir kali Anda menyelamatkan saya. Saya belum mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saya ingin mentraktir Anda makan. Tuan Seng sudah menyampaikan rasa terima kasihnya. Itu adalah ungkapan terima kasih ayah saya. Saya belum mengungkapkan milik saya. Tidak bisakah Anda membantu saya kali ini? Baiklah, kalau begitu, tidak sopan jika tidak menerima. Tempat ini terlalu mewah. Aku belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Tuan He, Anda akan menjadi orang dengan aset puluhan juta mulai sekarang. Anda harus segera terbiasa dengan pengeluaran semacam ini. Aset puluhan juta. Anggur 30.000 per botol. Steak 2.800 per potong. Beberapa hari yang lalu, aku masih tinggal di kamar sewahan. Makan mie instan. Bahkan tidak berani menambahkan satu pun sosis. Tuan He ini terlalu sensitif. Orang yang terbiasa hidup hemat. Mungkin sulit menerima gaya hidup semewah itu. Salah saya. Bagaimana kalau begini, Tuan He? Mari kita singkirkan ini. Mari kita pergi ke restoran biasa saja. Pilih tempat yang Anda suka untuk makan. Aku tidak terlalu pilih-pilih. Dan aku tidak ingin menyanyiakan makanan ini. Ayo. Bersulang. Bersulang. Nona San, kebetulan sekali. Jeti ini Tuan Mudawang. The Ibu. film was translated and narrated by M Media. Itu kau. Kamu mengenalku. Tentu saja aku. Nona Sheng ini. Tuan Mudawang. Ini Tuan He. Dia seorang dokter. Dia menyelamatkan hidup saya di rumah sakit sebelumnya. Tuan He, ini Tuan Mudawang. Tuan muda dari grup Wang. Dan Anda. Nona Xian, karena dia menyelamatkan hidupmu. Kalau begitu dia juga temanku. Aku tahu aku sangat terkenal di Jiangchen. Kamu akan mengenalku cepat atau lambat. Jadi kenapa tidak hari ini? Berkenalan lebih awal. Tuan He. Nona Shen, setelah Anda selesai makan, datang temui aku nanti. Tuan He, ada apa dengan Anda barusan? Anda sepertinya tidak menyukai Tuan Mudawang. Tidak suka generasi kedua kaya sepertinya. Tentu saja aku menyukainya. Aku sangat menyukainya sampai membuatku tegang. Aku akhirnya menemukan orang yang membunuh ibuku. Aku akan membuatnya menderita siksaan abadi. Ada lalang di sini. Haruskah kita pergi melihatnya? Hanya untuk melihat-lihat. Memperluas wawasan kita. Aku sangat terhormat. Acara lelang. Sebenarnya itu dia. Para tamu terhormat, selanjutnya adalah puncak dari lelang ini. Sebuah vas porselen biru putih Yuan. Nilainya, saya yakin, saya tidak perlu menyatakannya. Semua orang bisa mengerti. Sebenarnya itu asli. Rumah lelang ini memiliki kredibilitas. Ini sebenarnya porselen biru putih Yuan. Ini adalah kesukaan kakekku. Jika ini asli, maka aku bertekad untuk mendapatkannya. Kalau begitu saya akan ikut bermain dengan Tuan Mudawang. Semuanya, yakinlah, vas porselen biru putih Yuan ini oleh rumah lelang Tianlong kami.
Diverifikasi oleh 17 ahli. Benar-benar asli. Penawaran awal 10 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak kurang dari 500.000. 13 juta. Mereka benar-benar langsung menambahkan 3 juta. Sepertinya malam ini, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. 15 juta. Ya ampun, mereka benar-benar menawar hingga 15 juta. Sepertinya bos ini tidak mau menyerah. 20 juta. 20 juta. Jadi itu Nona Sheng. Penawaran yang murah hati. Apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Jia Yi, kamu terlalu nakal. 20.500.000. Sepertinya Tuan Muda Wang bertekad untuk mendapatkannya kali ini. Kalau begitu saya tidak akan bersaing dengan Anda. Tidak heran, Jetty ternyata dua Taipan bekerja sama. Kalau begitu, tidak ada gunanya kita melanjutkan penawaran. Lupakan saja, kita tidak menawar lagi. 20.500.000 yang pertama, 20.500.000 yang kedua, 20.500.000. Terjual. Terima kasih, Jia Yi. Kedua keluarga kita adalah The film kenalan was lama, translated sama-sama. and narrated by M Media. Selamat, Tuan Muda Wang. Poselan biru putih Yuan rapuh, harap tangani dengan hati-hati. Jangan khawatir. Harta senilai 20 juta. Aku bisa menyimpannya dengan sangat baik. Ini. Itu baru saja rusak begitu saja. 20 juta milikku. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Sayang sekali. Bagaimanapun, itu 20 juta. Bagaimana dia bisa terpeleset? Siapa yang menggangguku? Aku akan mencabik-cabiknya. Apakah itu kamu? Tuan Muda Wang, Tuan He selalu di belakang Anda selama ini. Anda sendiri yang ceroboh. Siapa namamu? Hai Tian, Pertama kali aku melihatmu, kamu sangat memusuhiku. Aku tidak ingat pernah menyinggungmu. ingatan Tuan Muda Wang benar-benar luar biasa. 2 tahun lalu, kau menabrak ibuku. Menyebabkannya lumpuh seumur hidup. Bagaimana mungkin kau melupakan hal seperti itu? Jadi, ibu Tuan He dilukai olehnya. Tidak heran ada begitu banyak permusuhan. Jadi itu kamu, nak? Bertahun-tahun telah berlalu. Kamu masih menyimpan dendam padaku. Kesian, itu hanya kecelakaan biasa. Tidak ada yang menginginkannya terjadi. Kau menyebut ini kecelakaan lalu lintas biasa. Kalau begitu biarkan semua orang menilai. Dia menabrak seseorang di jalur kendaraan non-motor. Bukan hanya dia mabuk, dia bahkan menyuruh seseorang untuk menanggung kesalahan dan tidak menerima hukuman yang sesuai. Apakah itu biasa? Jangan seperti ini. Kita harus memberi pelajaran pada anak ini. Ini adalah Hotel Grand Tianlong. Semua orang pasti tahu siapa di balik tempat ini. Jika kau ingin membuat masalah di sini, kau sebaiknya berpikir 2 kali. Jangan khawatir. Aku juga tidak berencana ini berakhir seperti ini. Kamu anak nakal, tunggu saja minggir. Tuan He, Anda benar-benar tidak perlu seperti ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda. Selipan kecil hanyalah bumbu kehidupan. Lelang kita harus berlanjut. Ini adalah Ganoderma merah. Ia mengumpulkan esensi langit dan bumi dengan khasiat obat yang murni dan kuat. Ganoderma merah. Ibu dan aku sama-sama sangat membutuhkan ramuan obat ini. Aku akan mengambil Ganoderma ini. Mari kita lihat siapa yang berani merebutnya. 6 juta. Tuan ini benar-benar murah hati. Dia baru saja kehilangan 20 juta. Dan sekarang dia mengeluarkan 6 juta lagi. Mengesankan. 7 juta. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Dan kamu berani menawar 7 juta? Bukan urusanmu. Pembawa acara, ada seseorang di sini yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia sama sekali tidak punya uang. Namun dia masih menawar dengan gila-gilaan. Kenapa kamu tidak cepat usir dia? Tidak ada yang boleh berani membuat masalah di sini. Tuan ini mungkin terlalu banyak berpikir. Siapapun yang berani menawar di sini, berapapun uangnya, kami akan menemukan cara untuk menagihnya. Apa kamu dengar itu? Aku belum selesai denganmu. Kamu akan mendapatkan balasanmu. Kau akan menawar balik atau tidak? Atau kau sudah kehabisan uang? 7.300.000.
10 juta. 10 juta. Aku benar-benar tidak punya banyak uang di rekeningku. Tuan He, meskipun ayah saya memberi Anda biaya penghargaan 30 juta, Anda tidak seharusnya menyia-nyiakannya seperti ini di tempat seperti itu. Ganoderma merah ini paling mahal 8 juta. Mengapa Anda harus seperti ini? Karena ayahmu memberiku uang itu, maka itu seharusnya secara alami di bawah kendaliku. Bagaimana cara membelanjakannya? Itu urusanku. Seng Jiai mendekatiku, juga karena tubuh yang murniku, yang pasti menarik perhatiannya. Jadi begitu caramu mendapatkan uangmu. Hanya 30 juta. Setelah habis, mari lihat kau belanjakan apa. 13 juta. Transfer 30 juta ke kartuku. Apel. 20 juta juga tidak apa-apa. 20 juta. Apa kamu gila? Apakah benda ini benar-benar bernilai sebanyak itu? Jika kakakku tidak membutuhkan obat ini, menurutmu aku akan menawarkan sebanyak ini. Bahkan jika uangmu ditemukan di jalanan, kamu seharusnya tidak begitu ceroboh dengannya. Tuan He, Kau akan menawar atau tidak? 21 juta. 23 juta. Hai Kiang, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. kami datang ke sini untuk menonton pertunjukan hari ini. Semuanya, mari kita lakukan lelang yang bersahabat. Mengancam orang tidak diperbolehkan. 25 juta. 29 juta. Aku sudah menghabiskan sebagian sebelumnya. Tidak cukup untuk 30 juta. Sekarang, aku akan mempertaruhkan semuanya. Jika tawaranmu melebihi 30 juta, aku pasti tidak bisa mengikutinya. Nan, kamu kejam Jiayi. Apakah kamu melihat orang macam apa dia? Penyelamat apel. Kamu sama sekali tidak melakukan apa-apa. Anak ini baru saja menipu ayahmu untuk mengambil uangnya kan? He Xian, ayah saya memberi Anda 30 juta. Namun Anda menyia-nyiakannya seperti ini. Saya benar-benar kecewa pada Anda. Aku punya alasan untuk apa yang kulakukan. Aku tidak butuh orang lain memberitahuku apa yang harus kulakukan. 29 juta terjual. Lelang hari ini juga akan segera berakhir. Ini adalah kotak cendana. Namun, itu hanya cendana biasa. Bukan cendana merah. Di dalamnya, ada sesuatu yang hitam pekat. Saya tidak tahu apa itu. Ini akan diberikan secara gratis kepada seseorang yang ditakdirkan untuk memilikinya. Mengingat pengerjaannya yang indah dan usianya yang kuno. Penawaran awal 500.000. Tidak ada batas atas untuk penawaran dan tidak ada kenaikan minimum. Tidak ada lagi yang bisa dilihat di lelang semacam ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku menawar 510.000. Kau ingin membeli benda ini seharga 510.000. Baru saja mendapat penawaran bagus. Berharap beruntung. Kau pikir tempat apa ini? Tempat di mana kau bisa mendapatkan barang murah. Kau belum gila karena keserakahan kan? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Pada akhirnya, ini tetap salah saya. Saya seharusnya tidak membawanya ke sini. Bagaimanapun, kita tidak berasal dari dunia yang sama. Tawaran sekarang 510.000. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Jika tidak, barang ini akan menjadi milik tuan ini. Aku ingin melihat barang murah macam apa yang akan kau dapatkan selanjutnya. Saya hanya di sini untuk menonton pertunjukan hari ini. Hari ini, saya hanya di sini untuk melengkapi jumlah. Benda apa ini? Apa ini? Ini adalah barang dari dalam kotak. Cula badak 1000 tahun. Jumlahnya agak banyak. Aku tidak bisa menggunakan semuanya sendiri. Aku akan melepaskan separuhnya seharga 60 juta. Apakah ada bos yang membutuhkannya? Cula badak spiritual 1000 tahun. Benda itu bernilai ratusan juta. Kau tidak benar-benar gila kan? Kau ingin menukar 510.000 dengan sesuatu yang bernilai ratusan juta. Saya salah menilai Anda. Sobat, jika benda itu benar-benar tanduk badak milenium, saya akan mengambil setengah dari 60 juta. Bos Lei, apa yang Anda aduk-aduk? Jika itu benar-benar benda itu, 60 juta tidak akan rugi. Saya rasa anak ini menganggap orang bodoh. Semuanya, perhatikan baik-baik. Aku juga muat datang ke sini untuk menonton orang bodoh beraksi. Legenda mengatakan bahwa tula badak milenium. Aromanya unik. Membuat seseorang merasa segar dan gembira. Kualitas ini. Sepertinya harga separuh 60 juta yang kuberikan. Terlalu rendah. Mustahil, benar-benar mustahil. Bagaimana dia tahu itu cula badak milenium? Orang lain menertawakan kegilaanku. Aku menertawakan mereka karena tidak melihatnya. Tanpa diduga, lapisan luar tanduk badak 1000 tahun sebenarnya memiliki lapisan keratin yang tebal. Sepertinya pria ini telah menemukan penawaran yang bagus. Saya tawarkan 60 juta. Transfer uangnya sekarang. Saya tawarkan 100 juta. Sial, kamu tidak terhormat. Saya akan transfer 100 juta pada Anda sekarang juga. Kau tahu barang bagus. Alipay menerima 100 juta yuan. 30 juta yang ayahmu berikan padamu. Aku akan mentransfer setiap sennya padamu. Tuan He, ini... Sepertinya kakak Kian akan sulit untuk tetap bersembunyi.
Aku perlu memberinya pengingat. Keberuntungan anak ini sangat bagus hari ini. Membuatku kehilangan banyak muka hari ini. Aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Tuan Muda Wang, jangan impulsif. Kau masih ingin membelanya. Tidak, Anda tidak bisa menyentuhnya bagaimanapun juga. Kau ini apa? Urusanku bukan urusanmu. Anda. Tuan He. Dia sangat misterius. Tapi kali ini, Anda mungkin benar-benar kecewa pada saya, bukan? Bawa orang itu kemari. Hotel besar Tianlong. Sang Longhu. He Qiankan, Itu benar. ikut kami. Kemana? Tempat ini terlalu panas. Mari kita cari tempat untuk menenangkan diri. Baiklah, tapi kau harus mengantarku pulang setelah selesai. Aku baru saja khawatir tidak bisa mendapatkan taksi. Anak baik, kamu benar-benar tahu aturannya. Jangan khawatir. Saya Jami. Saya akan mengantarmu pulang setelah kita selesai. Kemana Anda membawanya? Itu bukan urusanmu. Tuan Muda Wang, jangan impulsif. Kau merasa kasihan padanya. Aku tidak tahu selera macan apa yang kau miliki. Aku sudah mengajakmu keluar berkali-kali, tapi kau bahkan tidak mau meluangkan waktu untukku. Namun kau diam-diam berkencan dengan orang rendahan. Jika bukan, karena kau putri Zhang Tianxiong, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawanya. Setengah nyawa sudah cukup. Saya harus meminta ayah saya untuk menyelamatkannya. Memang dingin di larut malam ini. Karena kamu begitu patuh, saya akan memberimu pilihan. Bicara. Pilih lengan atau kaki. Aku memilih lengan. Baiklah, saya akan memuaskanmu. Silakan patahkan kedua lengannya. Hai, berhenti berteriak. Bukankah kau bilang kau ingin aku mematahkan lenganmu? Aku tahu kau anak buah Tuan Muda Wang. Kembali dan beritahu Tuan Muda Wangmu. Beritahu dia untuk membuat janji terlebih dahulu. Untuk rumah sakit ortopedi terbaik. Dan pastinya ranjang terbaik. Aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Tuan He, Hicin. Di mana Anda? Dia mungkin sudah pingsan karena kesakitan kan? Ada apa ini? Kakak Kian, kau akhirnya kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kakak Kian, apa yang kau cari? Apa kau punya kunci rumahku? Bagaimana kau selalu bisa masuk? Kau masuk lewat jendela. Serius, ada apa denganmu? Kakak Kian. Kau pasti lelah hari ini kan? Aku sudah membuat meja penuh makanan lezat. Cepat makan sesuatu. The film was Meskipun aku tahu kau translated tidak berniat baik. and narrated by M Media. Kenapa aku masih sedikit tersentuh? Jadi, mari kita jalani hidup sederhana kan? Baiklah. Tapi jika kau menginginkanku sekarang, itu tidak baik untuk tubuhmu. Apa sebenarnya tujuanmu? Tapi kau tetap tidak seharusnya datang. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kakak Kian. Aku di sini untuk melindungimu. Kenapa kau begitu galak padaku? Lindungi aku. Apakah karena kau tertarik pada Kian murniku? Karena kakak Kian tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan pergi saja. Tunggu, karena kau sudah di sini. Lakukan sesuatu untukku. Kau ingin aku membantumu memurnikan 2 bahan obat itu. Tidak buruk, sangat cerdas. Aku bisa membantumu.
Tapi kau harus menyetujui satu syarat. Syarat. Syarat apa? Syarat apa? Cium aku. Baiklah, kita bisa mulai sekarang. Kalau begitu kau harus makan sesuatu dulu sebelum pergi. Kalau tidak, dari mana kau akan mendapatkan kekuatan? Xiao Jing, terima kasih. Jika kau ingin menyelamatkan Bibi, menggunakan hanya 2 ini mungkin tidak cukup. Apalagi yang dibutuhkan? Batu yang sejati. Di mana tumbuhnya? Batu yang sejati tidak terbentuk secara alami. Itu didapatkan. Itu membutuhkan ki yang murnimu untuk mencapai puncaknya. Dan kemudian dimurnikan dengan kultivasimu sendiri. Ki yang murni memiliki total 9 tingkat. Tapi aku baru berkultivasi sampai tingkat kedua. Jika kau bertemu dengan tubuh yin murni, ki yang murnimu kemudian akan mencapai kesuksesan besar. Tubuh yin murni Sheng Jiayi. Tapi kultivasiku terlalu rendah saat ini. Aku mungkin menderita serangan balik. Dan sepertinya aku tidak tertarik padanya. Sayang sekali. Aku bukan tubuh yin murni. Kalau tidak, aku akan membantu kakak Kian. Juga, sesuatu yang bahkan lebih kuat dari tubuh yin murni adalah tubuh 9 yin. Namun, tubuh 9 yin juga tidak terbentuk secara alami. Itu hanya terbentuk setelah bertemu tubuh yang murni. Tubuh 9 yin. Kalau begitu seharusnya ada juga tubuh 9 yang kan. Tentu saja ada. Selama kakak Kian mengolah seni ilahi 9 yang hingga tingkat ke-9. Itu adalah tubuh 9 yang. Tapi kemudian itu tidak akan disebut tubuh yang murni lagi. Itu akan disebut leluhur yang murni. Kau sudah menjelaskan banyak padaku. Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Ya, kau pasti pernah mendengar tentang Pantheon kan? Aku sudah lama berharap ada yang memberitahuku tentang itu. Apa benda sialan ini? Ini terus menggangguku setiap hari. Pantheon adalah organisasi misterius dan kuat. Bagaimana bisa misterius dan kuat? Sumber daya keuangannya sebanding dengan sebuah negara. Jaringannya mencapai langit. Dengan satu isyarat saja, ia bisa menggulingkan sebuah negara. Dan ketua aula adalah seorang leluhur yang murni. Sangat kuat. Siklus Dao Surgawi, seorang leluhur yang murni muncul setiap 100 tahun. Pantheon juga berganti pemimpin setiap 100 tahun. Tapi ketua aula Pantheon luar saat ini telah bertahan selama beberapa abad. Kakak Kian, apa kau tahu mengapa demikian? Karena dia menemukan semua tubuh yang murni. Dan membunuh mereka semua. Jadi, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi ketua aula Pantheon. Kakak Kian benar-benar pintar. Jadi kau tahu, semakin tinggi kultivasimu, semakin besar ancaman yang kau timbulkan bagi mereka. Itulah mengapa aku mengingatkanmu untuk tetap rendah hati. Namun, kau mungkin sudah ketahuan hari ini. Bukankah aku sudah terekspos? Kakak Kian, apa maksudmu dengan itu? Karena kau adalah anggota Pantheon. Aku benar-benar membenci kakak Kian. Kau mengetahuinya begitu cepat. Baiklah, sekarang setelah kau mengatakan itu, aku punya gambaran yang jelas. Pergilah, jangan terlalu sering menemuiku di masa depan. Kalau tidak, aku benar-benar takut tidak bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu padamu. Kakak Kian, bukankah aku baru saja mengingatkanmu? Kau sudah terungkap sekarang. Jadi jalur kultivasi lambat tidak akan berhasil. Kau perlu memperkuat dirimu dengan cepat. Gadis kecil dengan tubuh yin murni itu, sebelum dia bertemu dengan tubuh 9 yin, aku sarankan kau mengamankannya dengan cepat. Dengan cara ini, kau setidaknya bisa memiliki beberapa kemampuan mempertahankan diri. Aku bukan orang bodoh. Sekarang setelah aku mengerti alasannya, aku tentu punya rencana sendiri. Kau. Tepat sekali. Sepertinya dunia ini lebih kompleks dari yang kubayangkan. Entah itu untuk balas dendam atau mempertahankan diri. Kekuatan dibutuhkan. Langkah pertama sekarang adalah mengamankan Sheng Jiayi untuk meningkatkan kultivasiku. Kultivasi semacam ini terlalu lambat. Kapan aku bisa tidak takut pada Pantheon? Masih berlatih Tai Chi larut malam. Seorang kultivator seni jahat. Ya ampun. Ternyata dia seorang kultivator. Tidak bisa dipercaya. Sepertinya ada banyak master tersembunyi di kota ini. Sudahlah. Sebaiknya aku tidak mengganggunya.
Mau kemana? Aku hanya lewat. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Lewat saja. Kau sudah melihatku berlatih begitu lama. Bukankah seharusnya kau membayar biaya masuk? Orang tua, itu tidak adil untuk dikatakan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tubuh yang murni sungguh lezat. Menjauhlah dariku. Fisik ini memang bagus. Sayang sekali kultivasimu terlalu kurang. Kau bukan tandinganku, jangan melawan. Biarkan aku menyerap semua energi dari tubuhmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Omong kosong. Jika aku membiarkanmu menyerap tiang murni, apakah aku masih akan hidup? Aku akan sangat lembut. Paling-paling, kau hanya akan menjadi orang vegetatif. Betapa nyamannya berbaring di tempat tidur seumur hidup. Orang vegetatif. Keluar saja. Atau mati saja. Kau boleh pergi. Aku tahu kau akan melancarkan serangan mendadak. Sebagai penyembuh, aku hanya menyelamatkan nyawa. Tapi sampah sepertimu. Kau pasti punya cukup banyak jiwa yang teraniaya di bawah kendalimu, bukan? Kematianmu bukan kerugian. Apa kau tidak menginginkan tubuh yang murni? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Tolong biarkan aku pergi. Mati. Aku mohon lepaskan aku. Hanya dalam waktu singkat. Tubuh yang murniku benar-benar menembus ke lapisan ketiga. Mungkinkah orang tua itu? Tidak ada metode kultivasi seperti itu dalam kitab suci yang murni. Menarik. Tubuh yang murni di depan kultivator jahat. Secara mengejutkan menjadi komoditas panas. Sepertinya aku telah menemukan metode untuk kultivasi cepat. Musim berburu telah dimulai. Cepat siapa yang bertarung? Kakak Kian, kita bertaruh apa? Jika uang ini hilang, dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu lagi? Lakukan short selling saham grup Won. Saya bisa melihat semuanya dengan jelas. Apakah Anda pikir Anda bisa memenangkan uang? Mata emas berapi Sun Wukong. Bisa juga dimengerti seperti itu. Zheng Tianxiun, kakak. Tuan Hai. Mengapa Anda datang ke sini kepada kami? Tuan He, aku baru saja akan pergi ke rumah sakit untuk mencarimu. Bos ini cukup sopan kepada kakak kita. Sepertinya tetap bersama kakak adalah pilihan yang tepat. Sang Wonghu, apakah kamu menipu Tuan Ha untuk datang ke sini? Bos Zheng, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kakak Kian bilang dia ingin datang dan bermain. Saya membawa kakak Kian untuk melihat-lihat. Benar, kakak Kian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin Tuan He datang ke tempat seperti ini? Saya datang atas kemauan saya sendiri. Tuan Hai, tempat ini sangat licik. Saya dengar Anda menemukan celat dan mendapatkan tanduk badak spiritual. Tapi tidak perlu datang ke tempat seperti ini hanya untuk kehilangan uang. Jika Tuan He tertarik, saya bisa membawa Anda ke tempat yang bersih untuk bermain. Tidak apa-apa, karena saya sudah di sini. Saya mungkin juga bermain sedikit. Ya. Tuan He ini benar-benar keras kepala. Dia pasti akan kalah hari ini. Memang begitulah kepribadiannya. Aku sudah tahu itu sejak hari dia membayarku kembali. Dia adalah orang yang sangat mandiri. Dia tidak suka diatur oleh orang lain. Dia punya bakat dalam mengobati penyakit, tapi itu tidak akan berhasil di sini. Mari kita mainkan ini. Tidak ada taruhan lagi, silakan pasang taruhan Anda. Kakak, kita harus bertaruh apel. 1, 3, 4, 8 poin kecil. Apakah Anda begitu yakin tentang poinnya? Berhentilah bicara omong kosong. Bertaruh saja saat saya menyuruh Anda. Taruh 10.000 pada kecil. Saya sudah menang 3 putaran. Kecil. Dialek. 1, 3, 4, kecil Tuan ini menang. Itu luar biasa. Tuan He menang. Menang sesekali hanya bisa disebut keberuntungan. Bayar.
Kakak, hadapi dia. Tidak ada taruhan lagi, silakan pasang taruhan Anda. 3, 3, 4, 10 poin. Sebuah bot. Begitu besar. 3, 3, 4. The Besar film tuan was ini menang. translated 1, and 1, narrated 2, by 2 M kecil. Media. Tuan ini menang lagi. 2, 3, 4 kecil. 4, 5, 6 besar. Memenangkan 7 putaran berturut-turut, bertaruh all-in setiap kali. Memenangkan 12 juta. Apakah ini masih keberuntungan? Ini saya juga tidak tahu. Tidak ada taruhan lagi, silakan pasang taruhan Anda. Orang ini benar-benar aneh, memenangkan lebih dari 1 juta berturut-turut. Tapi kali ini, aku akan membuatmu memuntahkan semuanya. Kakak Kian, haruskah kita bertaruh besar atau kecil putaran ini? Putaran ini. Tidak bertaruh lagi. Mari kita mainkan yang lain. Apa yang dia baru saja pergi? Dia mengambil uangnya dan pergi. Semua, buka. Permisi. Kami curiga Anda curang. Ikut kami. Curang-curang apa? Apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak punya bukti, maka nyahlah. Kasino Anda ini tidak mampu kalah. Siapa yang berani datang ke sini dan bermain setelah ini kan? Anda akan mendapatkan buktinya sebentar lagi. Pertama, ikut kami. Saya, Sang Longho, belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Jika kamu berani menindas saya hari ini, saya dan saudara-saudara saya akan memastikan tempat Anda ini tidak bisa beroperasi. Kau pikir kau siapa? Menghadapimu itu mudah. Yang tidak beralas kaki tidak takut pada yang memakai sepatu. Coba sentuh saya, Tuan Hai. Bos Sang, Berapa banyak yang Anda menangkan hari ini? 70-80 juta, kurasa. Baiklah, saya akan membuat keputusan. Kami akan membayar semuanya di muka kepada Anda hari ini. Tolong jangan bermain di sini lagi ya. Baiklah. Kalau begitu saya akan menghormati Bos Yang. Tapi saya peringatkan Anda untuk memutuskan hubungan dengan Grup Wang segera. Ini terakhir kalinya saya menghormati Anda. Sekali saja sudah cukup, bukan? Ayo pergi. Apakah mereka benar-benar kurang atau tidak? Sudahkah Anda memeriksa rekaman pengawas? mereka. Sejujurnya, Tidak, itu aneh. Tuan He benar-benar semakin misterius. Dengan kekuatan Tuan He saat ini, jika dia berhasil menjatuhkan keluarga Wang maka Saya akui, anak ini memang punya kekuatan. Tapi dengan kemampuannya sendiri, untuk mencoba menjatuhkan keluarga Wang, itu hanyalah lelukon. aku harap begitu. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Rumah sakit kami baru-baru ini akan menyambut seorang VIP misterius. Beritahu dekan. Dan minta dia bersiap untuk besok. VIP misterius yang mana? Tuan muda dari keluarga bangsawan tersembunyi. Mungkinkah keluarga Xiao? Aku dengar di belakang mereka ada pention misterius dengan koneksi yang rumit. Tuan muda dari keluarga tersembunyi ini masih lajan. Kamu punya kesempatan. Aku Aku tahu kamu ingin bilang kamu masih suka Hekian. Tapi, tindakannya kali ini sudah memasukkannya ke daftar hitamku. Itu sangat memuaskan hari ini. Sekarang saham grup Wang sudah runtuh. Sudah lama tidak bergerak. Semua berita negatif sudah semakin berkurang. Hampir tidak mungkin ditemukan sekarang. Kurasa, mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk hubungan masyarakat. Saat ini adalah waktu terbaik kita untuk bertindak. Waktu terbaik. Kita masih belum punya cukup uang. Kita tidak bisa pergi ke kasino lagi. Mereka sudah memasukkan kita ke daftar hitam. Bagaimana kalau kita pergi judi batu? Atau pergi ke toko antik untuk mencari barang murah? Apakah Anda The mengatakan film was orang-orang itu bodoh? translated and narrated Peluang by menemukan M barang murah Media. bahkan lebih rendah daripada memenangkan lotre. Saya sudah beberapa kali ke sana, dan sama sekali tidak menemukan apa-apa. Alipay menerima 4.500.000. Apa ini? Kakak, bagaimana dengan 3 juta itu? Kamu memberikannya padaku sebelumnya. Bagaimana dengan sisa 1.500.000? Itu uang yang kutabung untuk istri selama bertahun-tahun. Anggap saja ini investasiku. Ini bukan uang banyak. Kakak, kalau kamu menghasilkan uang, bagilah denganku. Kalau rugi ya sudah. Baiklah, dasar bajingan. Menarik. Tenang saja, ketika uang sudah didapat, Anda pasti akan mendapatkan bagian Anda.
Dana hari ini masih sedikit kurang. Kereta bawah tanah sangat ramai hari ini. Kakak ipar. Omong kosong apa ini? Kenapa Anda di sini lagi? Kakak Kian. Kenapa kau begitu dingin? Aku tahu kau kekurangan uang. Saya sengaja datang untuk membawa uang. Itu bukan urusan saya. Bagaimana Anda tahu banyak sekali? Karena saya sudah memperhatikan Anda. Katakan, berapa banyak uang yang bisa Anda siapkan? 20 juta. 200 juta. Baiklah, kalau begitu kita akan membeli di titik terendah. Anda akan mendapatkan bagian Anda. Terima kasih, Kakak Kian. Akhirnya stabil dan berhenti jatuh. Biaya hubungan masyarakat 200 juta itu tidak sia-sia. Ayah, prioritas utama kita sekarang adalah agar orang-orang kita terlebih dahulu membuat pasar saham. Baik lagi, apa aku perlu kamu menyatakan hal yang sudah jelas? Aku akan melakukannya sekarang. Bagaimana bisa begitu banyak tiba-tiba dibeli? Bukankah ini dioperasikan oleh orang-orang kita? Mungkinkah itu Zheng Tianxiong? Tidak, akun ini, aku belum melihatnya. Mulai sekarang, kita adalah pemegang saham terbesar grup Wang. Kakak Kian sekarang adalah bos besar. Mohon bantu kami lebih banyak di masa depan. Kakak, saham yang kita pegang sekarang memiliki komposisi yang sangat kompleks. Mereka melibatkan banyak bisnis keluarga, Shen. Itu termasuk rumah sakit tempatmu bekerja. Kamu sekarang juga seorang pemegang saham. Katakan padaku, bukankah ini juga menyinggung keluarga, Shen? Saya sudah memperingatkan mereka. Mereka tidak menganggap kita serius. Siapa kamu? Dan siapa Anda? Aku Wang Xin dari grup Wang. Mendengar suaramu, kamu sepertinya masih sangat muda. Aku menyarankanmu untuk mengembalikan sahamnya. Kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Wang Xiankan. Saya adalah pemegang saham terbesar grup kita. Saya sekarang mengumumkan kepada Anda bahwa rapat pemegang saham akan diadakan dalam 3 hari. Mereka yang tidak hadir akan diberhentikan. Saya harap Anda bisa mengatasinya. Ayah, kenapa suara ini terdengar sangat familiar? Siapa itu? Apa kamu mengenalnya? Aku tidak bisa mengingatnya. Sekarang pergi dan tempatkan orang-orang kita di semua industri penting. Apakah orang-orangku mampu? Jangan khawatir. Setiap industri relatif sudah mapan. Ia memiliki kerangka kerja dan sistem operasional yang lengkap. Bahkan anjing pun bisa mengelolanya. Baiklah, mengerti. Aku akan segera melakukannya. Anda tiba-tiba kembali. Apakah ada That was sesuatu yang Anda translated butuhkan and dari saya? narrated by M Media. Tidak banyak. Bukankah hanya karena aku merindukanmu? Anda terus mencari cara untuk membantu saya seperti ini. Pantheon di belakang Anda pasti sangat tidak senangkan. Tidak ada yang bisa dilakukan, meskipun mereka tidak senang. Siapa yang menyuruhku menyukaimu begitu banyak? Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Bagaimana kalau kita melakukan pertukaran yang lebih dalam? Fisik Xiao Jing juga sangat istimewa. Jika Anda melakukan ini, Anda mungkin menderita serangan balik. Saya pikir saya bisa mengatasinya. Tiang murni di tubuh Anda sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8. Saya belum mencapai tingkat ke-9. Kecepatan Anda terlalu cepat. Saya belum pernah melihat orang dengan kecepatan seperti itu. Kakak Kian, tolong jangan lakukan ini. Saya sedikit takut. Bukankah ini yang Anda inginkan? Bagaimana mungkin saya? Anda tidak bisa melarikan diri hari ini. Hari ini tidak nyaman bagi saya. Tidak nyaman. Saya merasa denyut nadi Anda stabil dan seimbang. Sepertinya ini bukan saatnya datang bulan. Sebagai seorang dokter, jangan pernah berpikir untuk berbohong kepada saya.
Dasar bajingan kecil. Lihat apa yang kau goreskan padaku. Menggodaku begitu lama. Apa kau benar-benar berpikir aku pria yang naif? Aku akan memberimu kesempatan. Katakan semua yang kau tahu. Kalau tidak, kau mati. Saya akan memberitahu Anda, saya akan memberitahu Anda. Saya tidak pernah menyakiti Anda. Mengapa Anda melakukan ini kepada saya? Kau selalu berakting dengan sangat baik. Aku benar-benar berpikir kau akan jatuh cinta padaku. Itu sebabnya kau mengabaikan segalanya dan mengkhianati Pantheon untuk membantuku. Tapi barusan, ketika kau mendengar aku berhasil menembus tingkat kultivasi ke-8, sorot matamu bukanlah kegembiraan, melainkan ketakutan. Ini benar-benar berbeda dari dirimu yang biasa. Jadi bagaimana mungkin aku tidak curiga niatmu terhadapku? Ketika saya di rumah sakit sebelumnya, bagaimana saya tidak menyadari pikiran Anda begitu tajam? Mungkin karena kemajuan kultivasiku, pikiranku juga menjadi lebih tajam. Jadi jangan coba-coba menipuku. Mataku bisa melihat segalanya. Dao surgawi memiliki siklusnya. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang. Bahkan jika seseorang menembus ke tingkat ke-9, leluhur yang murni tidak dapat menghindari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Itulah mengapa iterasi penguasa Pantheon bisa berjalan lancar. Tapi 300 tahun yang lalu, leluhur yang murni saat ini secara tidak sengaja memperoleh metode perebutan tubuh dan akan merebut tubuh setiap 10 tahun. Dan Anda adalah salah satu targetnya untuk perebutan tubuh. Jadi dia berniat merebut tubuhku. Lalu, sekarang setelah aku berkultivasi ke tingkat ke-8, bukankah seharusnya dia sangat senang? Tapi perebutan tubuh juga memiliki batasan. Kultivasi seseorang tidak bisa melebihi tingkat ke-6. Tapi Anda sudah berada di tingkat ke-8. Ini berarti perebutan tubuh tidak bisa dilanjutkan. Jika perebutan tubuh tidak bisa dilanjutkan, maka aku akan menghadapi pengejaran tanpa henti. Benarkah? Ya, bagaimanapun, Anda telah sangat mengancam status leluhur yang murni. Dia sudah berada di tingkat ke-900-an tahun yang lalu. Aku khawatir aku bukan tandingannya. Ini memang sedikit merepotkan. Jika aku menyembunyikan kultivasiku di tingkat pertama atau kedua, apakah aku bisa hidup beberapa tahun lagi? Anda tidak bisa menyembunyikannya. Leluhur yang murni sudah keluar dari pengasingan. Tidak lama setelah itu, dia akan bertemu dengan Anda untuk melihat apakah Anda memiliki bakat untuk perebutan tubuh. Dia memiliki mata surgawi sama seperti Anda. Anda tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Berapa banyak waktu yang tersisa bagiku? Tidak lebih dari 10 hari. 10 hari. Bagaimana jika dalam 10 hari ini aku meningkatkan kultivasiku ke tingkat ke-9? 10 hari tingkat ke-9. Anda pikir kultivasi terlalu sederhana? Aku berhasil menembus ke tingkat ke-8 dalam waktu The sesingkat film itu. was translated Jangan terlalu konservatif and dalam narrated berpikir. by M. Saya harap Media. begitu. Akankah kau masih sering mengunjungiku di masa depan? Kau tidak datang cukup lama sebelumnya. Dan aku sedikit tidak terbiasa dengannya. Tebak. Direktur, Anda memanggil saya. Direktur Shah. Hei Kian, kemarilah, duduklah. Aku sudah melihat lamaranmu untuk pekerjaan penuh. Selama aku menandatangani ini, kamu akan segera menjadi dokter tetap di rumah sakit kita. Terima kasih atas persetujuan Anda, Direktur. Direktur, apakah Anda punya instruksi lain? Hei Kian, anak muda harus punya lebih banyak kebijaksanaan duniawi. Kebijaksanaan duniawi. Beberapa hal, sebagai seseorang yang berpengalaman, tidak baik untuk mengatakannya terlalu eksplisit kan? Kamu mengerti kan? Saya mengerti. Kau ingin uang kan? Hei Kian, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Aku tidak pernah bilang aku ingin uang. Kebetulan, aku punya sebotol teh puer yang sangat baik di sini. Mengingat pekerjaan penuhmu. Harga aslinya 120.000. Aku akan membiarkanmu mencobanya seharga 68.800. Bagaimana menurutmu? Sebotol kecil teh puer seharga 68.800. Apa kau pikir aku sudah gila? Hei Kian, kenapa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Nilai teh ini, di luar teh itu sendiri, juga menyangkut masa depanmu. Kamu seharusnya mengerti sekarang kan? Hei Kiam, apa yang kamu lakukan? Awalnya, kupikir dengan kemampuanku, aku bisa menjadi dokter purna waktu.
membawa penutup yang sempurna. Untuk karir medisku, aku tidak pernah menyangka bahwa itu masih tidak bisa mengatasi kebijaksanaan duniawi. Hei Kian, sikap macam apa itu? Aku menyatakan kamu dipecat secara resmi dari rumah sakit. Aku direktur. Aku yang memutuskan. Kau belum punya wewenang untuk memecatku. Aku sekarang menyatakan kau dipecat olehku. Aku rasa kamu sudah gila. Hai Kian, kamu ingin memecatku. Apa kamu pikir kamu pemegang saham utama grup? Seorang dokter magang yang tidak akan pernah menjadi dokter tetap. Orang kelas rendah, orang rendahan. Satu kata lagi, dan kau tidak akan melihat matahari besok. Apa-apaan ini? Ingin memecatku? Anak muda dengan pemikiran seperti ini tidak akan pernah dewasa. Direktur, tokoh penting yang disebutkan Bos Sang sudah tiba. Apa yang kamu katakan? Tokoh penting yang bahkan sangat dihormati oleh Bos Sheng. Ya, Kenapa dia datang lebih awal? dia secara khusus meminta Dr. He untuk merawatnya. Tapi aku melihat Dr. He sepertinya sedang berkemas dan bersiap untuk pergi. Aku ceroboh. Cepat, panggil Hai Kian kemari. Pergi beritahu dia. Tentang regularisasinya, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Tempat ini tidak buruk. Halo. Saya akan mengirimkan lokasinya. Datanglah ke sini sekarang. Hichien, Cao Li, kenapa kau di sini? saya di sini untuk makan. Makan. Kau pikir kau mampu makan di tempat seperti ini? Tolong buka matamu dan lihat baik-baik. Tempat macam apa ini? Apakah Longting Junyu tempat yang seharusnya kau datangi? Apakah saya harus datang atau tidak? Itu bukan urusan Anda. Menyelamatkan nyawa Putri Zheng Tianxiong. Menghasilkan uang. Tapi aku dengar dari orang-orang di rumah sakit, kau belum dipekerjakan secara resmi. Kau benar-benar berantakan. Apakah Anda tahu Anda menyebalkan? Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena kau, aku meninggalkan rumah sakit itu. Kalau tidak, aku akan selalu hanya menjadi perawat. Tapi sekarang aku sudah di atas orang lain. Aku sekarang. Tapi Direktur Pelaksana Longting Junyu. Anda adalah direktur pelaksana di sini. Ya, mengejutkan, bukan? Sekarang para petinggi Ji Yang Cheng harus bersikap sopan padaku. Menurutmu, haruskah aku berterima kasih padamu? Mulai menarik. Zhang Longhu adalah pacar Anda. Beraninya kau, jangan panggil dia Zhang Longhu. Jika kakakku mendengar ini, dia tidak akan mematahkan kakimu. Lalu, apakah Zhang Longhu memberitahu Anda? Tempat ini sudah dipesankan. Memang benar ada yang memesannya. Bagaimana kau tahu? Karena saya yang memesan tempat ini. Jadi itu kau. Maafkan aku. Keamanan. Kau pikir kau siapa? Kau yang memesannya. Kau tahu siapa yang memesannya hari ini? Itu bos Kakak Hu. Bos Kakak Hu adalah petinggi terbesar di Jiangcheng. Ketua grup. Semua orang harus bersikap sopan padanya. Orang yang dia bicarakan adalah saya. Kau benar-benar pandai berakting. Singkirkan orang bodoh ini dari sini. Ya, direktur cepat keluar dari sini. Cao Li. Awalnya saya ingin mengampuni Anda. Bini Zhang Longhu. Saya tidak menyangka Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Sangat menakutkan. Jangan berpikir kau punya Zhang Tianxiong yang mendukungmu. Dan aku akan takut padamu. Halo. Temanku, maaf, aku tidak bisa datang hari ini. Sesuatu terjadi pada kakakku jadi, begitulah, harus menutup telepon. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Singkirkan dia dari sini. Hei Chin, setidaknya kau tahu diri. Orang miskin. Direktur, kau memanggilnya apa tadi? Hei Chin bagaimana dengannya? Aku dengar. Petinggi yang memesan seluruh tempat hari ini bermarga Hei. Tuan Hei. Mungkinkah benar dia yang memesannya? Tidak, jangan khawatir. Bagaimana mungkin itu dia? Orang penting yang sebenarnya akan segera tiba. Kalian harus menyemangati diri. Dan sambutlah orang penting ini dengan baik. Kakak Hu, kau di sini. Lilei, di mana kakakku? Kakakmu adalah Dia bosku. Kenapa aku belum melihatnya? bosmu mungkin belum tiba kan?
Belum melihatnya. Belum melihatnya tidak mungkin. Dia berulang kali menekankan bahwa acara ini harus dibuat mega. Tidak mungkin kita bisa terlambat. Direktur, mungkinkah barusan? Apa barusan apa yang kau bicarakan? Tidak apa-apa. Kakak Hu, aku tidak pernah tahu siapa nama bosmu. Bosku bernama Hekian. Hichien. Ada apa ini? Tidak, bukan Kakak Hu. Kau selalu memanggilnya kakak. Kalau begitu dia seharusnya berusia 40-an kan? Tidak, dia bukan 40, dia masih muda. Paling-paling, dia berusia 20-an. Aku memanggilnya kakak karena kekaguman dan rasa hormatku padanya. Itu tidak ada hubungannya dengan usia. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang berakhir? Tidak mungkin. Lalu, apa yang dia lakukan sebelumnya? The film was Dokter. translated and Oh benar, narrated by sepertinya M. dia Media. dulu di rumah sakit yang sama denganmu. Ada apa hari ini? Direktur baru saja mengusir bosmu. Apa? Kau mengusir kakakku. Kau punya nyali. Apa kau tahu dia bukan hanya kakakku? Dia juga dermawanku. Kakak Hu, aku tidak tahu itu dia. Kakak Hu, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Akan ku beritahu. Kau tamat kali ini. Gunung dan air menyediakan jalan, pencari menemukan jejak mereka. Dengan cara ini, saya seharusnya bisa menemukannya. Siapa? Halo, Tuan Hei. Anda punya kiriman. Tapi saya rasa saya tidak memesan apapun. Tapi penerimanya adalah Anda. Niat membunuh. Anda. Tuan. Legion. Limpa pecah. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Berjuang sia-sia. Masih punya kekuatan. Jangan gugup, ini akan segera berakhir. Nyawa yang dibeli seharga 100 juta, dan kukira kau akan lebih sulit dihadapi. Kau membuatku takut. Waktunya menagih pembayaran terakhir. Tidak mungkin. Limpa Anda hancur, dan leher Anda patah. Anda belum mati. Paling-paling, itu hanya cedera serius. Mati tidak semudah itu. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Apa maksud 100 juta? Jika aku memberitahumu, apakah aku tidak akan mati? Tidak. Kalau begitu, kenapa aku harus mengatakan apapun? Katakan saja, maka penderitaanmu akan berkurang. Diam, maka kematianmu akan menyakitkan. Betapa menyakitkan? Apakah kau benar-benar berani membunuhku? Apa kau tahu bahwa Pantheon ada di belakangku? Jika sesuatu terjadi padaku, Pantheon akan tahu. Pada saat itu akan menjadi kematianmu. Anggap dirimu pintar. Nah, Saya rasa Anda mungkin salah paham tentang saya. Bisakah Anda bicara sekarang? kau menghancurkan mataku, aku akan membunuhmu. Api yang murni dapat membakar segalanya. Jika saya menurunkan teknik kultivasi saya hingga batas minimumnya,
membakar meridian dan saluranmu dengan api yang murni. Menurut Anda bagaimana rasanya? Kau sebenarnya adalah tubuh yang murni. Tidak mungkin. Saat ini, satu-satunya tubuh yang murni yang diketahui. Selain Ketua Aula Pantheon, tidak mungkin ada yang sekuat dirimu. Mungkin kecepatan kultivasi saya terlalu cepat, dan Anda belum menyadarinya. Sepertinya kau benar-benar tubuh yang murni. Tidak heran aku seperti ini. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu. Kesabaran saya terbatas. Orang-orang yang menyewaku untuk membunuhmu hanyalah sekumpulan orang biasa. Apa Ketua Wang, Ketua Sheng, semua omong kosong itu. Aku hanya melakukan sesuatu The demi film uang. was translated and narrated Hanya by itu yang M ingin kau Media. ketahui. Saya kira Anda dari Pantheon. Jadi itu mereka. Awalnya saya ingin memberi mereka kesempatan. Adapun Anda dengan tingkat kultivasi Anda. Anda seharusnya tidak tertarik pada uang kan? Mengapa Anda masih mengambil tugas seperti itu? Betapa indahnya dunia ini. Mengapa aku tidak tertarik pada uang? Mobil mewah, rumah mewah, wanita cantik. Betapa makmurnya. Ini adalah era sekarang. Apakah kau masih berlatih kultivasi asketis? Anda benar. Anda bisa mati sekarang. Kultivasi orang ini sangat tinggi. Namun setelah saya menyerap kultivasinya, itu hanya sedikit meningkat. Sepertinya akan lebih sulit nanti. Api yang murni sebenarnya tidak bisa melelahkannya. Menarik. Saya ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Para kultivator jahat dan bidat yang baru saja kuserap, tidak sampai 100, tapi ada puluhan. Sesuatu yang bahkan api yang murni tidak bisa melelahkannya. Sepertinya itu adalah artefak sihir legendaris. Seharusnya itu adalah artefak sihir tingkat tinggi. Sial, aku hampir tidak bisa merasakan merpati itu lagi. Sayu, Xiaoyu. Apa kabarmu, Xiaoyu? Aku baik-baik saja. Masih belum mati. Kubilang, ipar. Terakhir kali aku mematahkan kakimu. Apa kau belum belajar dari pengalaman? Kenshuan, apakah kamu benar-benar harus seperti ini? Menurut aturan, di antara kita para penerus pelindung Dharma, kita bisa saling berhadapan kapan saja. Dan kedua belah pihak tidak boleh menolak. Dia dengan keras kepala menolak untuk mundur dari daftar penerus. Aku hanya bisa mendidiknya secara teratur. Jika ayahku tahu, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ayahmu, aku khawatir tidak. Organisasi melarang keras campur tangan antar generasi. Ayahmu, dia juga tidak bisa mengendalikannya. Kamu hanya tahu cara menindas yang lemah. Kenapa kamu tidak mencari mereka? Pewaris yang kuat. Salap siapa dia begitu lama? Di antara 4 keluarga penjaga, keluarga Xiaomu tidak memiliki penerus. Menikahlah dengan patun ke keluarga Qian, dan mungkin kau masih bisa mempertahankan status keluarga Xiaomu. Kamu bermimpi aku tidak akan pernah menikahimu. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kal. Terakhir kali, aku hanya memutuskan meridianmu. Aku tidak menyangka ada yang akan menyambungnya kembali. Kali ini, akan kupotong kakimu untuk anjing. Mari kita lihat, apakah kau bisa menyambungnya kembali nanti. Aku menyerang, aku mundur dari pencalonan ahli waris. Tolong, jangan potong kakiku. Sekarang kau tahu untuk menyerah. Sudah terlambat, aku memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Hentikan. Aku setuju menikahimu. Kak, jangan. Fiyun, kau akhirnya setuju. Tapi hanya mengatakannya tidak cukup. Kita akan menyelesaikan semuanya di sini hari ini. Orang legendaris yang bisa menjadi tubuh 9 yen. Aku ingin tahu apakah aku bisa menahannya. Berhenti. Siapa kau? Tuan He, kenapa Anda di sini? Bagaimana kau menemukan kami? Kita sudah jelas sepakat bahwa aku akan mentraktirmu makan, tapi kau tidak datang. Tentu saja aku harus datang mencarimu. Jadi kalian berdua saling kenal. Apakah dia seorang penyelamat? Tuan He,
Ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tolong cepat pergi. Karena aku sudah di sini, aku tidak akan pergi begitu saja. Aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Jadi, kau ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Menarik. Namun, kami punya aturan dari atasan. Kami tidak bisa sembarangan membunuh orang biasa. Jika kau tahu diri, The film enyahlah. was translated Dengan and begitu, narrated aku masih by bisa M. melepaskanmu. Media. Aku juga tidak punya kebiasaan membunuh orang sembarangan. Jika kau pergi sekarang, aku memang bisa melepaskanmu. Tuan Muda He, kau sebaiknya tetap pergi. Kita benar-benar tidak sejalan. Aku tidak ingin melibatkanmu. Tuan He, jika Anda akan pergi, lakukan dengan cepat. Jika Anda tidak pergi sekarang, akan terlambat. Nak, ingatlah betapa sombongnya kau sekarang. Ketika kau berlutut dan memohon belas kasihan nanti, kau akan sangat sengsara. Keberanian penyelamatmu patut diacungi jempol. Tapi dia benar-benar bukan tandingan. Dia membuatku terbang dengan satu pukulan. Sepertinya dia yang sedikit rentan. Hebat, Kak. Karakter sekuat itu. Namun kau terus menghantamnya dengan pukulan demi pukulan. Tuan He, terima kasih. Jika bukan karena Anda hari ini, kami berdua mungkin. Kau membantuku sesaat. Aku akan membalasmu seumur hidup. Sihyun. Aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Sihyun, diam berarti ya. Kang, ayahku cukup pilih-pilih soal pasangan adikku. Dia cukup pilih-pilih. Kau mungkin tidak. Beraninya kau? Siapa kau? Ayah, Ayah, Jadi, ini calon ayah mertuaku. diam. Siapa ayah mertuamu? Sihyun adalah pacarku. Bukankah kau calon ayah mertuaku? Sylvia. Lepaskan aku. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Apa yang kau tertawakan? Sebagai ayah kandung, melihat anak-anakmu sendiri diintimidasi, namun tidak melakukan apa-apa. Aku membantumu menyelamatkan mereka, tapi kau malah marah padaku. Logika macam apa itu? Wajah. Ayah, kau. omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ayahku? Sebenarnya, aku sudah menemukannya sejak lama. Hanya saja dia tidak pernah menunjukkan niat untuk bertindak. Itulah mengapa aku keluar untuk menyelamatkanmu. Kau juga tahu instruksi dari atasan. Aku tidak bisa sembarangan mencampuri konflik di antara generasi muda. Instruksi omong kosong macam apa itu? Sebagai ayah kandung, melihat anak-anaknya sendiri diintimidasi, namun masih duduk tenang di sana. Diam. Percaya atau tidak, aku sekarang bisa membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Apakah kau mulai gelisah sekarang? Tidak bisakah kau menerima kebenaran lagi? Tuan He, tolong berhenti bicara. Tuan He, kau benar-benar tidak seharusnya bicara lagi. Ayahku jadi gelisah. Dia sanggup melakukan apa saja. Apa kau tahu siapa atasanku? Pantheon, sekaya negara dan punya koneksi luas. Benar. Kau benar-benar tahu. Pantheon aku tidak terlalu mengenalnya. Ada sesuatu yang disebut empat pelindung agung. Sepertinya keluarga Xiaomu adalah salah satunya. Dan ada juga leluhur yang murni. Dia adalah ketua aula Pantheonmu, bukan? Kak, bagaimana kau tahu banyak sekali? Mari bicara di tempat lain. Aku salah. Memalukan. Apa kau tidak lihat bos kami sedang menjamu tamu terhormat? Keluar. Ya, saya minta maaf telah mengganggu semua orang. Ayo pergi. Siapa kau? Bagaimana bisa aku tidak pernah mengenalmu di Jiangshan? Sungguh pamer kekuatan. Orang-orang di Bawon sebenarnya sangat takut padamu. Seseorang dari Pantheon ternyata tidak mengenalku. Itu sedikit aneh. Di dunia kultivasi, apakah kau sangat terkenal? Tidak sama sekali. Aku hanya pemuda dengan tubuh yang murni baru bangkit. Baru beberapa bulan yang lalu. Tubuh yang murni. Ya, Tubuh yang murni langka seperti bulu Phoenix dan tanduk kilir. Setiap satu pun dicatat oleh atasan. Bagaimana bisa kau satu-satunya yang tidak tercatat? bukan aku. Mungkinkah rubah kecil itu memang membantuku bersembunyi? Apa kau tahu? Apa arti tubuh yang murnimu bagi Pantheon? Apa yang diwakilinya? Ketua aula Pantheon berikutnya. Dan sekarang, kau adalah kuali yang menunggu untuk direbut. Siapa gurumu? Siapa yang mengajarimu bersembunyi begitu dalam? Tuanku.
The film was Omong-omong tentang translated pendeta tahu and tua itu, narrated sejak by dia M. membantuku Media. membangkitkan tubuh yang murni, dia tidak pernah muncul lagi. Aku bahkan tidak tahu di mana dia meninggal. Sepertinya kau tidak bebas untuk mengatakannya. Atau mungkin kau tidak tahu harus mulai dari mana. Kau mengerti situasimu. Kalau begitu kau tahu, aku tidak mungkin membiarkan putriku bersama seseorang yang hidupnya tidak menentu. Ayah, bukankah ayah hanya ingin mencari seseorang? Diam. Keberadaan yang genting. Jika aku bisa menjadi tubuh 9 yang, apakah itu masih akan menjadi keberadaan yang genting? Tubuh 9 Yan, hanya kau yang bisa memilikinya? Apa kau tahu bahwa selama ratusan tahun, satu-satunya orang dengan tubuh 9 Yang adalah ketua aula kami? Aku dengar dari orang yang kubunuh tadi. Si Yun adalah yang paling mungkin menjadi tubuh 9 yen. Jika kita berdua berkultivasi bersama, maka aku menjadi tubuh 9 yang. Mungkin tidak mustahil. Perhitunganmu cukup jelas. Apakah karena ini kau mendekati putriku? Aku menyukai si Yun. Sama sekali tidak ada yang lain. Lagi pula, dia bukan tubuh 9 yen. Aku juga tidak merasakan sedikit pun energi yin darinya. Putriku bukanlah tubuh Yen, melainkan tubuh roh bawaan. Tubuh roh bawaan memiliki aspek yang sangat unik, yaitu ia dapat menanggung segala kemungkinan. Kau belum mengumpulkan ke-9 benda yin agung kan? Aku bertanya-tanya, mengapa di kota ini sebelumnya, salah satu dari 9 benda yin agung muncul. Bu pemakan hati. Kau benar-benar punya cara. Meskipun sedikit sulit. Setelah ratusan tahun perencanaan, mereka tetap terkumpul. Sebagai pelindung aula segala dewa, mengapa kau sampai sejauh ini? Leluhur yang murni. Dia sudah menjadi tubuh 9 yang, dan tidak membutuhkan tubuh 9 yen. Kau melakukan ini untuk. Jadi begitu. Aku semakin menyukaimu, nah? Jelas, aku adalah orang yang kau tunggu. Apakah kau siap untuk menghadapi olah 10.000 dewa? Aku belum siap. Kau mempermainkanku, nah? Aku harus menjadi tubuh 9 yang. Hanya dengan begitu, aku bisa memadatkan batu yang sejati. Dan hanya dengan begitu, aku bisa menyelamatkan ibuku. Matamu memberitahuku bahwa kau sangat bertekad. Aku akan mempercayaimu kali ini. Shion, aku menyetujui anak ini. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Sebelum Shion menjadi tubuh 9 yen, kau harus menjaga nyawamu. Jangan mati dengan mudah. Aku tidak akan mati. Guru, Duduklah. Kenapa kau masih berdiri di sana? ini rumahku. Nak, bagaimana kau sudah berkultivasi hingga tingkat ke-8? Obat mujarab macam apa yang kau minum? Ada seorang lelaki tua yang ingin menyerap ki yang murniku. Tapi aku membunuhnya balik. Sepertinya, aku menyerap teknik kultivasinya. Dan aku juga bisa, seperti dia, menyerap teknik kultivasi orang lain. Kau bicara tentang orang tua yang berlatih Tai Chi di taman. Kau mengenalnya. Kau benar-benar berhasil membunuhnya. Bahkan aku, gurumu, Pusi, jika bertemu dengannya, semoga beruntung. Dia berlatih teknik penyerapan energi. Kau benar-benar berhasil memindahkannya ke dirimu sendiri. Sungguh ajaib, keajaiban telah tiba di rumah. Keajaiban telah tiba di rumah. Aku juga merasa ini ajaib. Tunggu, Ada apa? kau sudah mencapai tingkat 8 secepat ini. Berapa banyak kultivasi orang yang sudah kau serap? Mungkinkah kau sudah jatuh ke jalan jahat? Guru, tolong jangan terlalu gelisah. Aku tidak pernah secara aktif memprovokasi orang lain. Hanya saja, aku melepaskan karakteristik tubuh yang murniku. Dan selalu ada sekelompok iblis dan monster yang mengelilingiku. Mereka ingin membunuhku. Aku menguras mereka sampai kering. Bukankah itu juga termasuk membasmi iblis dan membela jalan kebenaran? Jika kau berani jatuh ke jalan jahat, aku tidak akan mengampunimu. Jangan khawatir, Guru. Aku sama sekali tidak akan. Sudahlah, aku hanya ingin datang dan menemuimu. Melihat semuanya baik-baik saja denganmu, aku cukup senang. Ini adalah pil obat. Kau telah menyerap begitu banyak kultivasi. Itu bisa menghilangkan energi jahat di dalam tubuhmu. Memastikan kau tidak jatuh ke jalan jahat. The film was translated and narrated by M. Terima kasih, Media. Guru. Guru, apa yang kau lakukan? Untuk memuji kultivasimu. Tidak mampu menahan satu pukulan pun.
Kau sebenarnya sudah memasuki alam transenden, mampu meregenerasi daging dan darah. Guru. Ini adalah pakaian yang baru saja kubeli. Bukankah itu sedikit tidak masuk akal? Kau tidak boleh dibiarkan tinggal. Lima petir menghantam puncak. Jubah perang penentang langit. Artefak sihir tingkat ke-9. Burikyo, kau telah mengalami cukup banyak keberuntungan. Semoga beruntung, tidak bisa dihindari. Hanya saja aku tidak menyangka. Guruku sebenarnya adalah ketua aula dari aula 10.000 dewa. Kapan kau menyadarinya? Baru saja. Guru. Tubuh yang murniku. Kau bahkan membantuku membangunkannya. Tidakkah kau tahu? Api yang murni adalah aura paling murni di bawah langit. Membakar semua kotoran. Pil obat yang baru saja kau berikan padaku itu seharusnya racunkan. Bagaimana jika itu benar-benar guru memberimu sesuatu untuk menyehatkan tubuhmu? Ampuni aku, guru. Tidak buruk, tidak buruk. Di antara semua kuali yang telah kubentuk, kau adalah yang paling menjanjikan. Sayangnya, hanya peringkat ke-8. Jika aku memberimu 10 tahun lagi, mungkin kau benar-benar bisa melawanku. Entah itu artefak sihir peringkat ke-9, atau formasi agung peringkat ke-9 yang sudah lama direncanakan, kultivasimu sebagai inti formasi pada akhirnya tidak meningkat. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menghadapimu. Apakah aku masih akan kalah? Xiao Jin, apakah kau akan mengkhianatiku? Anda sudah sangat tua. Saya pikir Anda bisa mundur sekarang. Kami membutuhkan ketua aula yang baru. Baiklah. Sangat bagus. Kakak Kian, apakah Anda baik-baik saja? Kau di sini. Memang, kau banyak membantu mengurangi tekananku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan kekuatan formasi besar dan artefak sihir. Hari ini, aku akan menahannya di sini. Pertahankan aku. Mimpi saja, hari ini kau sudah sepenuhnya siap. Membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Dia kabur. Monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Betapa sulitnya bagi Anda untuk membunuhnya. Aku memikirkan banyak cara kita mungkin bertemu. Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Kau tidak masih berakting kan? Jika saya berakting, apakah saya akan berada di sini untuk menyelamatkan Anda? Siapa tahu, jika kau ingin menyelamatkan ibuku, kau harus menggunakan batu Xiangyan. Ini juga hal yang paling aneh dari yang aneh. Dunia menyimpan segudang kecerdikan besar. Hanya dengan begitu, mereka bisa membentuk orang seperti Anda hari ini. Anda harus mencari cara untuk melarikan diri. Melarikan diri dari alam ini. Temukan sudut yang terabaikan. Dan mungkin Anda masih bisa bertahan hidup. Seorang pria sejati harus berdiri di atas langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Jangan khawatir. Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Anda telah menemukan tubuh 9 yin. Sang Buddha berkata, itu tidak bisa diucapkan. Oh ya, fisikmu juga sepertinya sangat istimewa. Bagaimana kalau kita berkultivasi bersama? Mari kita uji efeknya. Begitu Anda berhasil bertahan hidup, saya akan mempertimbangkannya nanti. Sepertinya untuk mengendalikan orang ini, cara termudah adalah dengan menargetkan egonya. Taktik yang bagus. The film was translated Sepertinya konfrontasi and langsung yang tak narrated terhindarkan by menanti. M-Media. Ibu, kau akan segera bangun. Tapi sebelum itu, aku akan membalas dendam untukmu dulu. Rapat pemegang saham hari ini. Orang itu tidak muncul. Dia pasti sudah mati kan? Jika dia sudah mati, mengapa tidak ada kabar sama sekali? Tidak ada reaksi dari pihak Sang Longhu juga. Ayat ini baru beberapa hari. Sang Longhu pasti mengira dia hanya hilang. Ayah, kau memberikan Tuan He. Sebuah kesempatan. Dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Lupakan saja dia. Sejak pasar saham musnah, aku tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Sekarang aku akhirnya bisa bernapas lega. Zhang tua, mengapa kita tidak menjadi besar? Lupakan saja, Tuan muda Wangmu terlalu playboy. Putriku tidak akan bisa mengendalikannya. Pria,
Begitu mereka menikah, mereka akan tenang. Setelah saham-saham utama secara bertahap diambil, aku akan memberikan setengahnya sebagai mahar. Dan secara pribadi mengantarkannya ke keluarga Xian, setengah saham. Begitu murah hati. Karena keluarga Wan menunjukkan rasa hormat seperti itu. Maka aku, Xiang Tianxian, sulit untuk menolak. Bagus, kalau begitu sudah beres. Malam ini, kita akan menyiapkan jamuan pertunangan. Semuanya, silakan datang. Ini benar-benar kabar baik. Selamat, selamat. Terkejut. Tidak terduga. Aku sebenarnya belum mati. Hei Qian. Hei Qian, kau sebenarnya belum mati. Tentu saja aku tidak mati, dan aku hidup dengan cukup baik. Kalau tidak, apa kau pikir aku hantu adapun kau? Pikirkan, bagaimana kau akan mati. Hei Kia, apakah kau benar-benar berani menyentuh kami? Apakah kau benar-benar ingin kami mati? Apakah kau tidak menghargai hukum sama sekali? Aku mencoba berbicara aturan denganmu. Tapi kau bermain kotor denganku. Kau bahkan mengirim orang untuk membunuhku. Sekarang aku bermain kotor denganmu. Dan sekarang kau ingin berbicara tentang hukum denganku. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Orang ini bahkan bisa menghadapi Legion. Bagaimana dengan kita? Tuan He, silakan. Aku akan memberi kalian semua satu kesempatan lagi. Aku sungguh tidak punya banyak permusuhan dengan keluarga Shenmu. Namun, Xiang Tianxiang juga berpartisipasi dalam pembunuhan ini. Jika aku dengan mudah membiarkannya pergi, bagaimana aku akan menegakkan wibawaku? Putuskan tanganmu sendiri. Suruh dia menyumbangkan semua saham dan asetnya. Dan menghilang dari pandanganku selamanya. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Potong tanganku sendiri. Buat aku menyerahkan semua asetku. Aku, Xiang Tianxiang, telah mendominasi bayi selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana aku bisa diurus hanya dengan sepatah kata darimu? Aku tidak bernegosiasi denganmu. Tanganku. Ayah, Tanganku. Suruh dia pergi. Dan kalian semua, patahkan tulang punggungnya. Buat dia terbaring di tempat tidur seumur hidupnya. Aku bisa mengampuni nyawanya. Adapun kau, karena gagal mendisiplinkan putramu, sumbangkan semua aset dan sahammu. Pergi ke kuil dan menjadi biksu. Dan jangan pernah keluar seumur hidupmu. Nah, aku tahu kau punya sedikit kemampuan bela diri. Tapi tidak peduli seberapa terampilnya kau. Kau masih takut pada ini. Aku tidak menyangka kau punya hal seperti ini. Kau pikir aku tidak akan berani? Dia punya pistol. Aku yakin kau tidak akan berani. Jangan paksa aku. Ini pembunuhan. Hei Qian, kau memaksaku. Kau memaksaku. Semuanya, kalian tidak melihat apa-apa. Apakah kalian mengerti? Tidak melihat apa-apa, tidak melihat apa-apa. Kami tidak melihat apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. tidak mati lari. Hantu. Cepat pergi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. The film was translated and narrated by M Media. Nah. Ada apa, Nah? Ayah. Aku tidak bisa merasakan apa-apa di tubuhku. Kau. Apa yang kau lakukan? Aku sudah memutuskan merijan tulang punggungnya. Tidak peduli peralatan medis canggih, apa yang kau miliki. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kau. Beraninya kau. Ada apa? Apa kau juga ingin berakhir seperti dia? Atau kau akan mendengarkan permintaanku sebelumnya? Menjadi biksu. Ayah mau kemana? Kuil Gunung Tinggi di Zime memiliki lingkungan yang bagus. Kesanalah aku akan pergi. Dan aku juga membelikanmu beberapa polis asuransi. Seseorang harus menjagamu dengan baik mulai sekarang. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Ayah. Kau pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, kau pernah menjadi tokoh berpengaruh di Jiangcheng. Putramu sekarang dipukuli sampai seperti ini. Bisakah kau menelan penghinaan ini? Bagaimana jika aku tidak bisa menelannya? Semuanya, adalah salahmu. Jika aku mendisiplinkanmu dengan benar saat kau masih muda, kau tidak akan menjadi begitu sombong dan memprovokasi mereka yang seharusnya tidak kau provokasi, menyebabkan keluarga Wang kita jatuh ke keadaan seperti sekarang. Jaga dirimu baik-baik, ayah.
Betapa menyedihkan. Siapa kau? Penguasa Pantheon. Sosok legendaris. Ayah, aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas kebaikan hatimu yang besar. Aku sekarang akan memberimu kesempatan untuk balas dendam. Apakah kau bersedia? Putraku, dan aku bersedia berada di bawah perintahmu. Ayah, mengapa aku punya perasaan dingin yang dalam dari lubuk jiwaku? Perasaan yang begitu menakutkan. Kemampuan Heikian sudah disaksikan. Bahkan senjata tidak bisa membunuhnya. Kita harus memikirkan cara lain. Sepertinya dia tidak lagi berada dalam ranah manusia. Ini adalah Yin Surgawi Luo Agung. Ini secara khusus melawan fisik seperti miliknya. Selama kau menyatu dengannya, kau bisa dengan mudah menghadapi Heikian. Tapi aku merasakan hal ini. Jika kau tidak bersedia, aku akan segera pergi. Tapi tulang lehernya, dia akan lumpuh lagi setelah 1 jam. Tapi jika kau bisa menyatu dengan benda ini, dalam sekejap kau bisa menjadi seorang master seperti Heikian. Ayah, bahkan jika itu berarti kematianku, aku bersedia menjadi master seperti Heikian. Aku harus membalas dendam ini. Yin Surgawi Luo Agung. Ya, ini adalah satu-satunya hal di dunia yang bisa menahan tubuh yang murni. Dan itu ada di tangan ketua istana. Sepertinya ini adalah kartu trufnya. Jika dia berhasil menciptakan Yin Surgawi Luo Agung, jika orang itu cukup setia, maka dia bisa berurusan denganku. Tapi Yin Surgawi Luo Agung juga sesuatu yang melawannya. Tidak ada yang mau menciptakan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, dia tidak akan mudah memurnikan Yin Surgawi Luo Agung. Aku akan menyuntikkan kekuatan yang murni ke dalam batu mata formasi ini. Bawa semua saudara yang bisa dipercaya, ikuti peta ini, dan pasang batu-batu formasi. Jangan khawatir, bro. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan, aku, Sang Longhu, menjamin, aku pasti akan menangani poin-poin ini dengan baik. Dalam hari ini, Aku hanya butuh 6 jam. The film was translated and narrated Jadi Anda sudah by siap sejak M-Media. awal. formasi Agung menangkal Yin Surgawi Luo Agung. Namun, jika Anda hanya mengatur formasi di dalam wilayah Jiangcheng, Anda mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selama 300 tahun, dia sudah mengatur formasi besar di seluruh bumi. Formasi-formasi Agung telah dipasang di seluruh bumi. Sangat kuat. Apakah Anda pikir dia hidup selama bertahun-tahun ini tanpa hasil? Meskipun formasi Agung ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali, itu masih merupakan sebuah metode. Sebuah metode. Baiklah, ngomong-ngomong, Anda sudah mengakuisisi semua aset di Jiangcheng. Mengapa Anda masih menyerap dana? Untuk apa Anda membutuhkan begitu banyak uang? Siapa yang akan mengeluh karena punya terlalu banyak uang? Apa gunanya jika Anda tidak bisa menghabiskan semuanya? Bagaimana mungkin aku tidak menghabiskan semuanya? Aku baru saja memesan, dan sekarang aku terlilit utang yang dalam. Satelit, mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya? Teknologi sedang maju sekarang. Biaya sebuah satelit dari pembuatan hingga peluncuran telah turun dari puluhan miliar menjadi beberapa miliar. Nanti, itu bisa dilakukan dengan ratusan juta. Aku memesan 108 di antaranya sekaligus. Mereka saat ini sedang diluncurkan keluar angkasa satu persatu. Mengapa Anda memesan begitu banyak satelit? Kakak ipar. Kakakku ada di sini. Aku sudah bisa merasakannya. Kamu sudah menjadi tubuh 9 Yen. Betapa memalukannya, saya akan pergi keluar untuk berjaga. Tuan Fixel, mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Kakak ipar, bersikap baiklah pada kakakku. Kalau begitu kita. Mari kita mulai.
aku sangat menyukaimu. Tapi aku juga mengerti. Kamu belum begitu bergairah padaku. Jadi aku tidak akan menyentuhmu. Tapi jika begitu, kamu tidak akan bisa mencapai alam 9 yang, dan kamu tidak akan bisa melawan Master Ola tua. Aku bisa langsung menyerap auramu. Anak ini akhirnya mendapatkan tubuh 9 yen. Seofei yang bersembunyi cukup dalam. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menemukan lawan. Bukan hanya tubuh 9 yin, bahkan tubuh roh bawaanku pun hilang. Kitab suci yang murniku sudah mencapai tingkat ke-9. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal menunggu mereka datang mengetuk. Tidak buruk. Kali ini, aku akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Murid tidak buruk, kau sudah lulus dari Magan. Guru. Menciptakan hal yang begitu menakutkan. Tidakkah kamu takut melukai dirimu sendiri? Aku pada dasarnya menambahkan taruhan pada duel kita. Menambahkan taruhan. The film was translated and narrated by M Media. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu lagi. Hei Kia, aku akan membunuhmu. Keluarkan. Kau akhirnya menggunakan formasi rahasia langit untuk memusnahkan kejahatan. Formasi agung ini setidaknya akan menguras lebih dari separuh kultivasimu. Trik apa lagi yang kamu punya? Sebuah tata letak ratusan tahun. Hanya untuk pertarungan dengan musuh bebuyutan. Kamu sengaja melakukannya. Sayang sekali kau ditakdirkan untuk kalah. Kau pikir kau bisa menggantikanku? Di kehidupanmu selanjutnya. Guru. Zaman sudah berubah. Menggertak. Tidak mungkin. Mengapa semua bintang di langit membentuk formasi untukmu? Kamu bisa memikirkan untuk memasang mata formasi di seluruh dunia. Tidakkah aku bisa meluncurkan ratusan satelit untuk berfungsi sebagai mata formasi? Kamu bisa memikirkan untuk meminjam energi spiritual langit dan bumi. Tidakkah aku bisa memikirkan meminjam kekuatan alam semesta primordial? Tidak mungkin. Jika kau melakukan ini, seluruh Genshin akan terkubur bersamamu. Begitu Kar. Aku juga tidak tahu. Kalau begitu, mari kita coba. Beberapa jam yang lalu, sinar kosmik turun langsung dari luar angkasa ke Nanshan di Yuncheng. Untungnya, penduduk dalam radius 5 km semuanya dievakuasi terlebih dahulu karena latihan kebakaran. Namun, setelah sinar ini meletus, banyak spesies aneh muncul di Yuncheng. Tidak diketahui apakah itu disebabkan oleh radiasi.
Salam, Ketua Aula. Salam, Ketua Aula. Hari ini, aku, Hekiat, mematuhi kehendak langit, dan mewarisi posisi kepala balai Pantheon. Sebagai penerus generasi ke-7 Pantheon, aku menyatakan atas nama Pantheon, untuk mengikuti jalan keadilan, untuk bertindak dengan integritas dan kehormatan, untuk menjunjung tinggi sungai dan gunung Great Sia kita, dan bersumpah untuk membasmi semua kejahatan sampai mati.